Seorang pemotor nekat menerobos warga yang sedang melaksanakan tahlilan di Jalan Trogong 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pelaku menerobos warga yang sedang tahlilan ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Warga yang sedang tahlil pun dibuat terkejut, menghindar agar tidak terlindas lalu mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat dihakimi warga, namun perkaranya tidak dilanjutkan kerana hukum karena warga dan pelaku sepakat berdamai. Pelaku nekat menerobos warga yang sedang tahlilan karena dalam keadaan mabuk. Sebuah angkot KWK jurusan Cengkareng Kota ludes terbakar di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api dengan cepat membakar seluruh bodi mobil angkot bernomor polisi B1368WV ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sang sopir mengalami luka di bagian kaki akibat terkena pecahan kaca saat berusaha memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik pada bagian mesin mobil. Takut kena tilang, Bajai nekat berjalan mundur di jalur bus Transjakarta Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Selain pengemudi Bajai nakal, puluhan pengendara sepeda motor dan mobil pribadi juga nekat memutar balik dan melawan arah demi menghindari petugas. Namun saat sedang mundur, Bajai terhalang mobil lain yang juga menerobos jalur bus Transjakarta. Akhirnya Bajai ini kembali maju meski beresiko ditilang polisi. Ya pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Prime. Biarpun dalam keadaan macet, tetap ya harus mematuhi lalu lintas jika tidak ingin ditilang, apalagi merugikan sesama pengendara lainnya. Dan kita beralih ke informasi lainnya, seorang pria warga Serang, Banten yang bekerja sebagai penjaga makam membuat heboh karena mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Pria tersebut didatangi oleh MUI untuk diberikan bimbingan. Setelah publik dibuat heboh dengan seseorang yang mengaku dewa matahari, kini seorang warga Serang, Banten mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Ia adalah Harimbi yang bekerja sebagai penjaga makam Syekh Abdul Rojak Ki Joharudin di kawasan perumahan Visenda, Kaligandu, Kota Serang. Harimbi bahkan disebut-sebut sebagai tabib. Warga sekitar kemudian melaporkan hal ini ke pihak Kelurahan dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang. MUI Kota Serang langsung menyambangi makam Syekh Abdul Rojak Ki Joharudin, tempat Harimbi melakukan praktik pengobatan terhadap orang sakit. MUI Kota Serang menganggap apa yang dikerjakan Harimbi dianggap menyimpang dan merusak akidah Islam. Harimbi ini, jadi saya itu bermimpi di penjara itu Ki Buyut Joharudin Syekh Abdul Rojak. Saya nitis itu bukan wujud anaknya, tapi ilmu kolbu jati diri saya. Saya nggak mengaku anak Nabi Khidir dan saya tidak mengaku bahwa saya titisan Nabi Khidir, tapi nitis saya dari punya kelebihan dari kecil seperti beliau yang diajarkan beliau. Jadi karena saya itu tidak pernah berguru dari bayi, dari kecil, maka saya memutuskan bahwa ada tulisan titisan Nabi Khidir itu bukan nitis anak lahir atau apa. Ilmu yang saya miliki dari kecil tanpa guru untuk mengasih obat-obat untuk orang-orang sakit, itu maksudnya. Setelah mendapat penjelasan dan arahan, penjaga makam tersebut akhirnya mau dibimbing oleh MUI Kota Serang. Ya pemirsa, seperti diketahui dalam pekan ini sudah terjadi beberapa kali warga yang mengaku sebagai sosok suci dan pemimpin kepercayaan. Ada apa di balik fenomena ini? Kita bahas bersama Amas Tajudin selaku Sekretaris Umum MUI Kota Serang dan Abdul Kholik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amas dan juga Pak Abdul Kholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir bersama kami di iNews Prime malam hari ini. Saya langsung saja ke Pak Amas. Pak Amas, kabarnya MUI Kota Serang sudah melakukan bimbingan atas yang bersangkutan tadi yang mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Seperti apa Pak dialog yang sudah atau komunikasi yang sudah terjalin? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Kota Serang telah melakukan pembinaan secara intensif kepada yang bersangkutan bernama Tabib Harimbi, yang dia juga sebagai juru kunci di pemakaman Ki Joharudin atau Ki Syekh Abdul Rojak atau Nabi Khidir dalam persepsinya. Yang kami lakukan pembinaan pertama tentu kami menyadarkan bahwa tidak benar Nabi Khidir menitis dan mempunyai anak Tabib Harimbi. Oleh karena itu
Tabib Harimbi harus menyadari betul bahwa mimpi dia bertemu dengan Nabi Khidir, dan bahkan dia ceritakan pernah sekali waktu bertemu langsung Nabi Khidir dalam keadaan normal. Oke, lagi dalam bangun keadaan normal gitu bertemu ya. dengan Nabi Khidir. Karena dia sebagai titisannya. Itu yang oleh MUI perlu disadarkan bahwa itu tidak benar. Baik diperoleh secara langsung, bertemu dia dengan Nabi Khidir, maupun melalui mimpinya yang seringkali dia rasakan. Oke, sempat membuat atau ada laporan keresahan dari warga seperti itu Pak Amas? Iya, MUI Kota Serang kronologisnya justru menerima informasi dan laporan dari masyarakat, dari lurah, dari Pak Camat, dan dari MUI kecamatan. Yang cukup concern ya dengan isu ini. Betul. Nah, selain bimbingan dari MUI Kota Serang sendiri, apakah ada pemeriksaan kejiwaan seperti itu dari psikolog atau psikiater? Sampai hari ini belum kita rekomendasikan. Baik. Karena masih berputar pada soal mimpinya dia bertemu dengan Nabi Khidir, dan dia dinobatkan sebagai titisan Nabi Khidir. Nah, kalau ini masih diperbaiki, masih bisa kita lakukan pembinaan, maka kami belum sampai hari ini merekomendasikan agar dirinya dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Baik. Atau pemeriksaan lain di ranah hukum. Baik. Belum kami rekomendasikan itu. Baik, jadi seperti bentuk komunikasi antara sesama muslim seperti itu ya sampai dengan saat ini ya Pak Amas ya? Betul, betul. Baik, saya ke Mas Kholik. Pak Kholik, lebih tepatnya dalam satu pekan belakangan kalau kita lihat kan beberapa kasus serupa ini muncul, dan juga seperti apa analisa Anda di balik fenomena ini? Ya, pertama ya Mbak ya, saya melihat fenomena ini tidak akan berakhir sampai hari ini. Oh, masih akan ada lagi? Ya, kemungkinan akan terus bergulir ya. Dan oleh karenanya maka apa yang dilakukan oleh MUI Kota Serang itu sudah baik ya. Jadi persuasif menangani kasus ini. Jadi tidak serta-merta kemudian membawa yang bersangkutan ke ranah hukum. Saya kira memang agama itu kan nasihat ya. Jadi terhadap kasus-kasus seperti ini dikedepankan dulu hal-hal yang bersifat persuasif, betul. pembinaan. Ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa Pak Abdul, dari kacamata Anda, kenapa ini akan masih terjadi lagi ke depannya? Ya, karena banyak hal Mbak ya. Pertama, karena pemahaman keagamaan yang tidak cukup. Oleh karenanya maka menjadi tugas para ulama, para pemangku agama dan pemuka agama untuk bisa membimbing umat menjadi lebih cerdas, lebih rasional dalam beragama. Yang kedua, tentu ini kan ada hal yang terkait dengan motif ekonomi ya Mbak ya. Jadi bisa jadi dengan mengaku titisan Nabi Khidir dan lain-lain itu dengan harapan para peziarah makin bertambah gitu. Dengan peziarah makin bertambah pasti akan ada income yang baik yang diterima oleh juru kunci kan begitu. Jadi kemudian yang ketiga bisa juga karena sedang melakukan aktualisasi diri, butuh pengakuan dari masyarakat, tetapi sayang aktualisasi dirinya tidak tepat. Jadi ini yang saya kira harus dipahami oleh kita semua. Dan yang terakhir mungkin saja terjadi frustasi sosial karena melihat bahwa COVID-19 berkepanjangan dan kemudian situasi juga belum pulih sebagaimana semestinya. Oleh karenanya maka hal-hal yang seperti ini bisa mengakibatkan orang melakukan hal-hal yang di luar nalar sehat. Banyak sisi berarti yang bisa mendasari orang melakukan tindakan seperti ini begitu ya Pak Ahmad ya. Betul. Nah, bagaimana dari pihak MUI Kota Serang sendiri khususnya mungkin bisa ketika mendapat masukan tersebut Pak, kira-kira strategi seperti apa yang akan diberlakukan ke depannya untuk menghindari ini terjadi lagi terutama di wilayah Serang? Baik, saya kira masyarakat harus sadar betul bahwa tidak cukup memahami keagamaan, keyakinan, dan kealiran dalam waktu yang tempo dan singkat melalui media-media yang tidak seharusnya terjadi. Saya ambil contoh, Harimbi ini mengaku tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, dan tidak pernah punya guru, sehingga dia mendapatkan pelajaran dari mimpi.
Nah, mimpi inilah yang jadi soal, kemudian dia dinobatkan menjadi titisan Nabi Khidir. Nah, oleh karena itu masyarakat jangan meniru seperti ini. Belajar keagamaan, keimanan, ketakwaan, saya kira bagi seluruh umat, termasuk umat Islam dan umat-umat yang lain, itu harus belajar dari sumber yang mutawatir, dari sumber yang sampai kepada, kalau Islam sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW, mutawatir melalui para ulama. Ya, itu kuncinya. Jadi tidak terputus sanadnya. Kalau belajar terputus, apalagi tidak ada gurunya, dalam makom spiritual, para ulama kita mengajarkan, siapapun yang belajar tanpa ada guru yang membimbingnya, maka kesesatan ke depan itu jauh lebih banyak, lebih rentan seperti itu ya. Ya, lebih mengkhawatirkan lagi. Saya kira demikian. Baik. Terakhir kalau begitu untuk Pak Abdul Kholik, kalau tadi dari sisi pemuka agama atau dari organisasi agama, bagaimana kalau dari masyarakat, lingkungan sekitar kita untuk sama-sama mencegah? Ya, saya kira yang paling dominan dalam hal ini adalah para penyuluh agama ya Mbak. Jadi penyuluh agama kita ini mestinya juga berfungsi sebagaimana mestinya, karena dalam fungsi sebagai penyuluh itu kan ada fungsi informatif, ada fungsi edukatif, ada fungsi konsultatif, dan bahkan ada fungsi advokatif. Jadi fungsi-fungsi ini mestinya dioptimalkan. Dan penyuluh agama ini kan struktur negara yang terdepan ya, berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan oleh karena itu, hemat saya, selain MUI dan lembaga-lembaga keislaman lainnya berperan, juga yang harus dihidupkan, difungsikan lebih optimal adalah para penyuluh agama ini. Baik. Jadi semuanya bekerja sama ya Pak ya? Ya, karena ini adalah sesuatu yang harus difungsikan secara optimal. Baik. Karena bukan mustahil kasus-kasus seperti ini terus akan berkepanjangan. Ya, kita tidak ingin seperti itu terjadi, bukan begitu ya Pak ya? Dan itu artinya penyuluh agama punya peran yang sangat besar. Setuju, baik Pak, kami sudah dapat poin-poinnya. Jadi karena durasi sangat sempit, tapi sayang sekali kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya di iNews Prime malam hari ini Pak Ahmad Tajudin dan juga Pak Abdul Kholik. Sehat selalu Pak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan massa menggelar demo di kantor ACT di Surabaya, Jawa Timur menuntut pencabutan izin lembaga tersebut. Sementara itu, hari ini polisi kembali memeriksa petinggi-petinggi ACT terkait 3 dugaan tindak pidana. Puluhan massa dari Forum Merah Putih atau FMP berunjuk rasa di depan kantor ACT di kawasan Jalan Gayung Sari, Surabaya. Mereka meminta kantor ACT Jawa Timur ditutup dan dicabut izinnya karena diduga menyelewengkan dana umat. Selain berunjuk rasa, mereka juga menyegel pintu kantor dengan poster. Walaupun sebenarnya dalam hal ini bukan urusan kami, tapi kami melihat bahwa masyarakat juga harus punya portal atau punya kritikan yang jelas sehingga menjadi efek jerah terhadap lembaga-lembaga sejenis ACT ini. Demikian. Sementara itu, mantan Presiden ACT Ahyudin kembali diperiksa penyidik Polri untuk ke-6 kalinya. Ia diperiksa selama 10 jam terkait 3 dugaan pidana. Di antaranya, penyelewengan dana donasi umum masyarakat, kompensasi korban kecelakaan Lion Air, dan dana untuk perusahaan cangkang ACT. Tenggat waktu ini kan masih terus berlangsung sampai sekarang. Karena saya tidak lagi diatur ke sejak Januari, maka Januari hingga Juli ini kan semuanya dipantau ya dipantau begitu ya oleh para pengurus yayasan. Selain Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar dan 3 saksi lain juga diperiksa. Sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka. Sejumlah pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan penertiban. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.